Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga orang tua murid yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini hari Kamis tanggal 3 tahun 2023 kita akan mengadakan yang namanya diseminasi budaya positif dari CGP kita angkatan 8, yaitu Pak Haji Wiji Widiarso SPD. Untuk sholawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan tadi, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan dalam waktu yang sangat-sangat berharga ini, saya ucapkan terima kasih sudah berdiri di depan kepada Bapak Wiji yang sedang melaksanakan calon guru penggerak, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Yang terhormat Ibu dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan saudara-saudara yang lain, tidak banyak yang nanti yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya guru-guru penggerak di sekolah kita, terutama di SD Sindang Sari 6, mudah-mudahan sekolah kita makin maju dan makin berkembang lagi, dan banyak berbagai macam prestasi yang akan kita peroleh nanti. Untuk selanjutnya mungkin calon-calon guru penggerak berikutnya jangan patah semangat, harus semangat terus mencoba, harus terus mencoba, karena ini mungkin sudah tuntutan di dunia pendidikan. Dan untuk yang sudah mendapat sertifikat sebagai guru penggerak, mudah-mudahan lebih banyak membagikan ilmunya ke rekan-rekan yang lain, dan mudah-mudahan semoga bermanfaat baik untuk pribadinya ataupun untuk kita semua peserta didik yang lain, anak-anak di SD Sindang Sari. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya secara pribadi alhamdulillah merasa bangga, karena terus terang saya juga belum bisa merasakan bagaimana rasanya sebagai guru penggerak, karena mudah-mudahan pasti saya juga akan ada waktunya. Dan semoga Pak Wiji yang termasuk angkatan ke-8 ya, mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan semoga dan selamat menjalankan sebagai calon guru penggerak dari awal sampai akhir. Semoga tidak ada halangan yang menghalangi, dan mudah-mudahan kita sebagai rekan-rekan yang lain dalam kegiatan ini saling mensupport ya. Jangan sampai ada hal yang
kurang enak ya. Nah, mungkin hanya itu sedikit sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan Bapak atau Ibu guru yang lain. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya dalam acara diseminasi yang akan dilakukan oleh Pak Haji Wiji sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Nah, di sini Pak Haji Wiji itu mungkin rekan-rekan sudah tidak sabar ya, ingin menyaksikan diseminasi budaya positif dari Pak Haji Wiji. Marilah kita saksikan secara bersama-sama pemaparan atau diseminasi dari Pak Haji Wiji. Boleh tepuk tangannya? Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membuka oleh Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Sinangsari 6, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di SDN Sinangsari 6 serta tamu undangan yang lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya, atas kudrah wa iradah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Kita niatkan saja belajar bersama-sama karena alhamdulillah di sini juga ada senior saya, guru penggerak angkatan 7 dan insya Allah calon guru penggerak lainnya angkatan 10 dan lain sebagainya. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, wal ulama warisatul anbiya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya kita silakan selamat datang Ibu Bendahara. Oke. Sebetulnya saya ingin jelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pelaksanaan aksi nyata. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus belajar bersama-sama. Yang pertama, karena ini adalah tuntutan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Dan yang kedua, ingin sharing atau berbagi ilmu. Barangkali dari rekan-rekan sekalian pun ada yang sudah paham, kita tinggal menambahkannya. Baiklah, sudah kenal ya. Saya adalah guru kelas 4 kalau di SD Sinangsari 6. Tapi kalau di CGP saya angkatan 8 ya. Oke, kita akan bersama-sama membahas tentang budaya positif ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Sinangsari 6 yang kita cintai ini. Kita akan menyebarkan bersama-sama tentang budaya positif yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh semua. Tentu saja sudah diawali oleh guru penggerak angkatan 7 dan dilanjutkan oleh saya di angkatan 8, dan insya Allah walaupun belum CGP kita sama-sama harus menerapkan budaya positif di SD Sinangsari 6 ini. Oke, sebelumnya ice breaking dulu ya, biar semangat. Ayo, lihat tangannya ya, biar segar. Ikuti saja kamu.
betul ternyata. Ice breaking sekaligus brain games ya, dengan latihan pergerakan tangan tadi, insya Allah kita semua otaknya menjadi fresh dan siap menerima materi atau ikut bersama-sama menerapkan budaya positif. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang pegal? Yang pegal BPJ sudah aktif ya? Sudah aktif saja. Oke, kita langsung ke pertanyaan sebelum masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan Ibu Yana, siap? Silakan menjawab, Bapak, itu budaya positif. Ya, terima kasih Pak Haji Wiji. Kalau menurut saya ya, budaya positif itu adalah sebuah pembiasaan Pak Haji Wiji. Seperti itu. Mungkin ada yang lainnya. Pembiasaan budaya dan positif ya. Silakan, ada lagi. Silakan saja, tidak ada yang salah di dalam menjawab. Yang ada adalah tepat dan benar. Meneruskan mungkin ya, budaya positif kalau tadi kata Bu Yana itu dikatakan sebagai pembiasaan. Menurut saya pembiasaan yang bisa diawali dengan sebuah kesepakatan, kalau di kelas mungkin kesepakatan kelas gitu ya, sehingga dari kesepakatan kelas itu akan membentuk budaya positif baik untuk siswa maupun untuk kita sebagai guru. Mantap, luar biasa. Ini sudah CGP ini sudah. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau Silakan. menurut saya ya, budaya positif itu terutama di sekolah yaitu keyakinan atau kebiasaan murid agar bisa berkembang ya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Masya Allah, mantap, luar biasa. Ini sudah seperti instruktur saja ini. Hebat semuanya, dari Ibu Yana, Ibu Cita dan Ibu Titin sudah bisa menjawab. Sebetulnya sudah bisa, jadi tidak usah lagi mungkin. Oke, tadi betul, budaya adalah kebiasaan, positif itu baik. Berarti kita akan membiasakan hal-hal yang baik untuk kemudian diterapkan di sekolah kita SDN Singasari 06 ini. Nah, secara tekstual nih, budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari guru. Jadi intinya budaya positif itu harus dimulai dari tauladan seorang guru. Nah, ini ya. Berarti tanggung jawab kita bersama untuk menjadi tauladan bagi siswa-siswa. Nah, kebiasaan positif itu juga tidak instan, bertahap. Jadi tidak simsalabim semua budaya positif bisa langsung diterapkan, tapi bertahap. Mungkin pertama mulai dari keimanan dan ketakwaan, lalu ke perilaku sehari-hari sampai kebiasaan-kebiasaan baik seperti membuang sampah yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita di SD Sindang Sarina. Itu melalui proses tidak instan, baik itu memfasilitasi maupun memberikan pengarahan-pengarahan kepada siswa untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Nah, yang akan kita bahas di sini materinya, alhamdulillah sampai poin 7. Jadi mudah-mudahan kita selesai dalam waktu 1,5 jam atau 2 jam ya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua kita akan belajar mengenai disiplin positif. Yang ketiga mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima tentang keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol manusia. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Oke, bismillah kita awali ke perubahan paradigma belajar. Nah,
kita akan melakukan tanya jawab atau sekaligus sharing lagi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Silahkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, ada yang mau mengomentari atau memberikan masukan apa itu perubahan paradigma belajar? Silahkan. Perubahan sedikit-sedikit sambil sharing ya. Perubahan tentu saja berasal dari kata dasar ubah, berarti ada perubahan. Perubahan ini tentu saja dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik selalu lebih baik lagi, begitu. Paradigma belajar, apa itu paradigma? Ya, silakan Bu Yana. Kalau menurut saya perubahan paradigma belajar ini kalau diibaratkan kita mengepalkan sebuah tangan, Pak ya. Ketika mengepalkan sebuah tangan, orang lain menyebutkan kepada kita bukakan kepala tangan tersebut. Kita tidak bisa membukakan secara langsung atau bagaimana keyakinan kita, Pak. Jadi perubahan paradigma belajar ini berkaitan dengan yang namanya bukan kesadaran ya, sebuah aturan yang kita miliki sendiri dan kita yang akan menjalankannya, seperti itu kalau menurut saya paradigma belajar. Oke, bagus sekali. Dengan contohnya, nanti ada slide tentang contoh bagaimana paradigma belajar. Artinya adalah konsep berpikir tentang belajar yang membuat perubahan dari yang belum baik menjadi lebih baik dan lebih baik, sangat baik. Nah, sebagai contoh pembelajaran dengan paradigma baru ini, yang pertama, sebagai guru kita harus melakukan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Itu untuk kita sekarang menuju ke kurikulum merdeka. Jadi kita akan bertemu sering dengan bagaimana itu dimensi profil belajar Pancasila. Yang selanjutnya perubahan seperti apa? Yaitu perubahan mengenai pembelajaran yang berpusat, berpihak, menghamba pada murid sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi intinya dari awal tadi kita sudah bahas juga bahwa tetap pembelajaran kita dipusatkan kepada murid. Jadi sebagai guru kita harus mengerti tentang tentang minat dan bakat serta keinginan atau harapan dari setiap murid tentang perkembangan belajarnya. Lalu sebagai guru kita harus menuntun, mengarahkan dan membimbing tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan zamannya tentu saja, supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun ke depan sebagai masyarakat. Lalu paradigma baru tersebut kita harus benar-benar memahami tentang trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso, Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Boleh bertanya, Ing Ngarso Sing Tulodo itu apa? Bahwa guru harus menjadi sosok teladan. Yang selanjutnya Ing Madya Mangunkarso, mendorong, memberikan dorongan kepada siswa. Dan selanjutnya Tutwuri Handayani. Ini ada tipe ya, Handayani. Apa? Memberikan dukungan dari belakang kepada siswa tentang minat, bakat dan kehendak atau kebutuhan dasar manusia. Oke, selamat datang Bapak Yogi. Selanjutnya, tadi untuk menambah pemahaman tentang paradigma belajar, diibaratkan tadi sudah disampaikan bahwa kita adalah A. Ya, tugas kita adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba kepalkan tangannya salah satu. Merdeka. Dan coba dibayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Apa saja yang berharga menurut masing-masing. Nah, di sampingnya rekan Anda sebagai B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya. Coba dibuka kepalanya.
Boleh sama tangan satu lagi boleh, atau sama rekannya. Tidak akan dibuka ya. Bahkan dengan bujukan, dengan intimidasi, marah sekalipun, bahkan menggoda, menggelitik, menawari apapun itu, kita tidak membuka kepalan tangan kita, karena itu adalah paradigma atau konsep berpikir yang kita yakini. Apa yang terjadi ya saling mempertahankan keyakinan masing-masing. Nah, di sini ada miskonsepsi ya tentang makna kontrol, ada atau kesalahpahaman tentang konsep makna kontrol. Kadang-kadang kita merasa sebagai guru kita mampu mengontrol murid. Jadi murid berada di dalam kekuasaan kita atau berada dalam genggaman tangan kita. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dengan paksaan atau militer. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa atau guru boleh memaksa anaknya. Itu adalah miskonsepsi yang mungkin selama ini kita melakukannya terhadap siswa atau murid kita, termasuk saya sendiri. Makanya kita butuh perubahan paradigma belajar di sekolah kita. Nah, sekaligus tentang miskonsepsi tadi dibuat pemahaman. Ini ada stimulus respon dari teori Ivan P. Pavlov menuju Dr. William Glasser. Yang dirubah dulu kita konsepnya di Ivan Pavlov, sekarang di William Glasser. Contoh misalnya stimulus respon. Realita kebutuhan kita sama, padahal yang betulnya adalah setiap realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Termasuk siswa juga kebutuhannya itu berbeda-beda. Ada yang mampu terhadap materi A, tidak mampu dalam materi B. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Diperbaiki menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita bisa, kalau dulu di kurikulum K13, kita bisa membuat media pembelajaran atau model pembelajaran apapun dari kelas, misalkannya ini ya. Ada yang melihatnya gelas, ada yang melihatnya air, ada yang melihatnya haus. Itu adalah bagian dari pandangan yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan disamakan persepsi kita. Justru kita harus mengembangkan bahwa setiap manusia boleh berpikir bebas, menjelajah dunia secara global dan universal. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku mungkin memiliki tujuan. Ada orang yang mungkin di kelas, kadang-kadang ini tindakan kelas, tiba-tiba ada siswa yang menangis karena dipukul. Informasi yang kita dapatkan, dia dipukul. Padahal sebelumnya ada apa? Sehingga orang tersebut melakukan perilaku memukul. Berarti pukulan tersebut pasti memiliki tujuan. Begitu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, dirubah jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk bagi guru maupun bagi siswa, bahwa siswa harus memiliki kemandirian, tidak boleh dikontrol oleh temannya, harus bisa menjadi orang yang mandiri terhadap sikap dan perilakunya. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa menuntun dan membimbing siswa kita di kelas. Lalu selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika gagal, paksa atau ada hukuman. Dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi hukuman nanti sudah tidak berlaku. Kita adanya restitusi nanti di slide atau di materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang dan kalah. Dulu ranking 1, ini nilainya 10. Yang satu lagi ranking 2, ranking 3. Ini tidak bisa, nilainya jelek, bagus atau jelek. Tidak, sekarang
Model berpikir menang-menang, yang ini mampu di matematika menang, yang ini di olahraga menang. Jadi semuanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan konsep pencapaian dari siswa kita. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Pertanyaannya seperti ini. Apakah hukuman dan ancaman dapat meningkatkan disiplin? Ini model pendidikan dahulu. Lalu apakah arti disiplin? Karena hukuman dan ancaman merasa bagian dari disiplin, maka saya bertanya kepada rekan-rekan semua, apakah hukuman dan ancaman bisa meningkatkan disiplin? Kira-kira ada di sini yang pernah menghukum terus berhasil menaklukkan atau meningkatkan disiplin siswa? Ya, atau kadang-kadang kalau pengalaman saya sendiri, justru dengan hukuman sifatnya sementara, iya sementara bisa menerima atau bisa tertib, tapi sementara justru dampaknya bisa membuat konsep berpikir siswa itu keras, mentalnya menjadi keras ya. Jadi kita rubah, kita tidak ada hukuman, yang ada adalah konsekuensi lalu berkembang menjadi restitusi. Nah, disiplin. Apa itu disiplin? Dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Ya, kalau positif berarti baik, artinya kita bisa belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Secara teori, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi efektif antara guru dan murid. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, tidak langsung melempar spidol atau penghapus, komunikasikan. Ada yang ngobrol, tanya dulu ada apa. Jadi tidak langsung hukuman lempar. Sedangkan apa penyebab mereka melakukan kegiatan obrolan pasti ada tujuan. Misalkan ada yang sedang mencari alat tulisnya atau ada apa. Jadi komunikasi menjadi langkah awal terhadap penerapan disiplin positif. Oke, nah kita sebagai guru bertugas untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau umum dan memiliki motivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Nah, posisi disiplin positif ini kalau bisa diterapkan, itu akan membawa murid kepada nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebaikannya itu bersifat umum, baik itu bisa berlaku diterima di kelas, di sekolah, di lingkungan, maupun jadi masyarakat seutuhnya nanti ke depan untuk siswa kita. Nah, dan nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, yang melepaskan setiap suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebaikan itu ternyata berlaku dimanapun kita berada, bisa diterapkan dimanapun kita berada, dan bisa menjadi hal yang baik untuk siswa kita ke depan ketika mereka sudah memiliki disiplin positif. Tapi kita harus memahami terlebih dahulu sebelum menerapkan disiplin, mengenalkan mereka kepada keyakinan kelas, pada pembelajaran yang baik. Kita juga harus memiliki kebutuhan dasar manusia secara umumnya, tapi secara khususnya kita harus mampu memenuhi atau mengetahui kebutuhan dasar dari siswa kita. Secara umum terlebih dahulu, kebutuhan dasar manusia itu banyak. Ibu Leni mungkin sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar ya. Kira-kira sebagai manusia apa kebutuhan dasar yang paling utama? Yang kalau tidak dipenuhi tidak menjadi manusia seutuhnya atau mengakibatkan bahaya misalnya. Mungkin makan. Makan kebutuhan dasar. Apalagi selain makan? Kesenangan. Oke, boleh. Pasti banyak ya. Nanti kita curhat apa kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Kita sharing di sini agar paham tentang kebutuhan dasar manusia. Nah,
Kebutuhan. Minum dulu ya, saya banyak bicara. Bismillah. Izin. Secara teori, kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis, fisik maupun pikiran. Jadi selain kebutuhan dasar fisik kita, pikiran kita juga memiliki kebutuhan dasarnya. Apa saja? Apakah ada tadi? Nah, yang pertama bertahan hidup, seperti makan tadi yang disampaikan oleh Ibu Leni. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, kita kupas satu persatu. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kita butuh sehat, ya tentu saja. Kalau tidak sehat kita tidak bisa beraktivitas. Kita butuh rumah, ya butuh untuk bisa istirahat atau bisa membuat organisasi kecil di rumah. Butuh makan. Oke, nanti siang kita makan ya, pempek dari ibu. Lalu kebutuhan pakaian nih. Ada yang kalau di sekolah guru-guru pakai batik, pakai baju adat ya, dan lain sebagainya. Kayak gitu di rumah setiap Idul Fitri, Idul Adha, ini kebutuhan. Kalau tanpa pakaian tidak mungkin ya. Jadi makanya ini kebutuhan dasar itu atau bertahan hidup itu kalau tidak dilaksanakan bahaya. Yang terakhir adalah keamanan. Kita harus merasa aman baik di lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan secara global atau umum. Begitu juga siswa kita di sekolah atau di kelas. Siswa itu harus sehat agar bisa menerima pembelajaran dan mengikuti pembelajaran. Siswa itu juga harus punya rumah, artinya punya kelas yang layak, yang nyaman buat mereka, yang bersih dan lain sebagainya. Makanan boleh disiapkan, minum atau ada jajan selama istirahat, pakaian, seragam, batik, baju olahraga dan lain sebagainya. Keamanan, mereka mampu aman belajar, tidak dibully oleh teman-temannya, merasa aman, datang ke sekolah, di sekolah dan pulang ke sekolah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusianya itu yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Mau dicintai? Mau. Kita cintai karena Allah semuanya. Tentu saja sebagai suami atau sebagai seorang istri kita ingin dicintai oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, oleh ibu mertua kita, oleh murid kita, oleh rekan kita. Kita ingin bisa diterima, disayangi dan dicintai. Dipedulikan, ya harus peduli sesama rekan guru atau sesama murid. Nanti kita guru dulu, nanti murid saling pedulikan. Ada guru yang belum paham tentang materi, kita kolaborasi, sharing. Ada siswanya yang butuh perhatian, kita bantu agar guru tersebut bisa terpecahkan masalahnya bersama-sama. Itu artinya dipedulikan oleh rekan guru yang lainnya. Berbagi selain materi ya, berbagi ilmu juga, berbagi pengalaman dan berbagi doa. Jadi setiap rekan sejawat kita di sekolah saling berbagi apapun yang kita mampu, kita bagikan. Setidaknya bagikan doa bisa bersama-sama. Oke, selanjutnya adalah kerjasama. Kita harus melakukan kolaborasi sesama guru di sekolah kita agar terjalin misi dan visi yang sesuai yang telah kita tetapkan bersama. Kalau tanpa kerjasama tidak akan termenuhi capaian visi dan misi kita. Dan yang terakhir menjadi bagian dari kelompok. Kita harus menjadi bagian dari kelompok. Minimal di sekolah kita aktif, atau bisa juga nanti kita membuat semacam komunitas praktisi. Jadi setiap ada permasalahan tertentu kita harus saling membantu satu sama lain. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan atau power, yang artinya nanti kita menuju kepada kemampuan yang dimiliki oleh kita. Kita ingin agar dihargai sebagai bentuk harga diri kita yang diberikan oleh orang lain. Kita ingin dianggap sebagai guru, rekan,
dan lain sebagainya. Dan kita juga ingin memimpin, itu manusiawi. Setiap kita ingin memimpin, ingin bisa tampil ke depan, atau ingin mengaplikasikan kemampuan kita, itu adalah kebutuhan dasar manusia tentang memimpin. Yang selanjutnya berprestasi, setiap guru ingin mencapai prestasinya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi diri masing-masing. Selanjutnya ingin diakui, ingin dihormati, dan ingin didengar. Lalu kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebebasan. Artinya kita secara mandiri boleh bebas memilih. Secara mandiri kita bisa mencoba hal yang baru. Baik itu kalau dalam pembelajaran kita mempunyai strategi dan metode sesuai yang kita harapkan dan inginkan. Lalu mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, kita mampu memanajemen kelas seperti apa. Kita boleh bereksperimen tentang konsep-konsep yang akan kita lakukan selama pembelajaran. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan atau fun, bermain. Ya, kita sebagai guru pun perlu untuk bermain, apalagi siswa di kelas. Jadi pembelajaran itu kalau bisa banyakin ice breakingnya ya, agar senang. Yang kedua bahagia, artinya bisa tertawa. Bisa tertawa apa Yogi? Balet wae. Ya, capek habis di lapangan mungkin ya. Selanjutnya kebutuhan belanja. Nih ya. Belanja setelah tanggal muda nih, kita bisa belanja untuk shopping. Piknik nih, nggak apa-apa ke Pangandaran sebulan sekali ya, atau ke Garut. Itu karena kebutuhan dasar. Ya, pencet. Sekarang jalan-jalan saja, ini yang paling hemat tapi membahagiakan. Nggak usah belanja, nggak usah apa-apa, jalan-jalan saja. Selanjutnya nonton pengajian. Drama Korea juga boleh lah. India apalagi. Bernyanyi, makanya ini ada speaker untuk sekali-kali untuk refreshing di kelas. Okay. Itu Bu Yana nyanyi ya setelah ini. Nah, setelah memenuhi kebutuhan dasar dan memahami tentang kebutuhan dasar manusia, maka kita akan mengetahui juga tentang motivasi perilaku manusia. Apa saja? Nah, ini cukup padat tulisannya. Intinya saja bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ketika di kelas kita menghadapi seorang siswa yang tidak mau dihukum, itu manusiawi, karena kalau dihukum itu tidak nyaman. Makanya hukuman ini nanti kita hilangkan. Yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa yang mampu menjawab soal atau pertanyaan boleh kita berikan apresiasi, tapi jangan langsung dalam bentuk benda atau apa, itu karena dampaknya tidak akan baik untuk ke depan. Mengapa bisa begitu? Nanti kita bahas selanjutnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nanti untuk menerapkan yang ketiga ini kita harus membuat keyakinan kelas yang mewakili harapan dan keinginan setiap siswa di kelas. Nah, itu bisa menjadi pedoman terhadap perilaku siswa di kelas supaya semuanya dapat menerapkan disiplin positif di kelas. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku yang bersifat memaksa. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku dengan suatu benda, ya, atau yang diinginkan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol. Jadi intinya kita ingin mengontrol ya. Mana? Kepencet. Nah,
Nah, ini ya. Intinya kita mengontrol perilaku siswa nanti ya. Seperti apa agar hukuman dan penghargaan tidak menghancurkan potensi mereka dalam pembelajaran. Hukuman, salah satu contoh konsep hukuman dan penghargaan yang dulu kita terapkan, tapi sekarang nanti kita belajar restitusi, kita akan merubah semua ini. Hukuman itu tidak dilaksanakan, ya, karena apa? Karena membuat siswa tidak nyaman dalam waktu atau jangka yang panjang. Misalkan dari contoh, ada yang dipukul, mereka akan kesakitan. Di rumah masih sakit. Yang parahnya lagi bukan rasa sakit secara fisiologis, tapi sakit secara psikologis. Karena kita kan kalau lagi lelah di kelas tiba-tiba, udahlah agak beres, langsung saja cepet mana, cepat. Oke, itu bisa diterapkan, tapi saat itu, setelah itu ya berubah lagi. Lalu dengan hukuman tersebut anak akan merasa tersakiti, mereka juga akan berperilaku pasif agresif, mereka merasa dipaksa dan mereka merasa menyalahkan diri, jadi dia tidak akan menjadi pribadi yang memiliki potensi untuk berkembang di kedepannya dan lain sebagainya. Lalu penghargaan nanti akan ketergantungan. Ibu misalkan kemarin dikasih permen, saya ini sudah nilainya 100, sekarang minta coklat. Wah, nanti minta yang lainnya. Lalu dari penghargaan itu akan kehilangan motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi mereka mengerjakan tugas dengan baik itu karena nanti ada imbalan, bukan karena kesadaran diri sendiri ingin menjadi anak yang pintar atau pandai. Penghargaan juga tidak efektif, merusak hubungan sesama teman. Nanti dia dikasih coklat ini enggak, wah nanti si ibu ini ternyata pilih kasih. Jadi saya nggak mau nanti juga pasti dia lagi yang dapat coklat atau permen. Saya nggak mau, biasa aja lah. Jadi motivasi anak itu tidak mau pintar dan berkompetensi kalau begitu, ya, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Jadi merasa udahlah saya mah tidak bisa, jadi dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya di sini nanti kita akan belajar tadi hukuman dan penghargaan, sekarang konsekuensi dengan restitusi ini. Kalimat ini mungkin baru kita ketahui, nanti kita akan bahas bersama-sama. Konsekuensi itu membuat siswa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lalu mereka merasa tidak patuh nantinya ke depannya. Lalu ini hal-hal ini yang membuat konsekuensi juga tidak efektif. Jadi hukuman tidak efektif, penghargaan tidak efektif, konsekuensi pun tidak efektif. Maka yang kita butuhkan adalah restitusi. Karena dengan restitusi nanti akan menguatkan murid dalam jangka panjang, baik itu ketika di sekolah maupun sudah sebagai bagian dari masyarakat. Lalu mereka mampu untuk menyelesaikan masalah kalau dengan restitusi. Lalu mereka akan bertanggung jawab terhadap dirinya. Mereka memiliki teori kontrol. Mereka memiliki disiplin positif dan banyak lagi. Nanti akan kita dapatkan dalam pembelajaran restitusi. Nah, ini ada kuis untuk dijawab bersama. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman tadi setelah kita pahami hukuman bisa dengan fisik atau non fisik. Konsekuensi seperti apa? Sesuai dengan kesalahan murid. Nah, ini adalah contoh tindakan guru. Yang pertama adalah misalkan kita melakukan tindakan seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Biasanya kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, dalam hal ini terlambat, disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat ke sekolah. Ada yang pernah melakukan hal ini? Enggak. Dulu pernah, saya juga waktu zaman dahulu pertama kali mengajar. Nah,
Ketika kita melakukan tindakan menyuruh mereka mencatat 100 kali tulisan saya tidak terlambat lagi, apakah itu hukuman atau konsekuensi terhadap keterlambatan mereka? Konsekuensi, ada yang konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Hukuman, ada yang hukuman, konsekuensi. Ya, catat di masing-masingnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah nih Pak Yogi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, sepakat ini hukuman. Yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tip atau apa konsekuensi? Lalu tindakan selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Meminta murid bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Wah. Ya, ternyata betul semua yang tadi dijawab. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Yang pertama, menulis 100 kalimat itu adalah konsekuensi. Karena terlambat, jadi bentuknya konsekuensi menulis. Yang selanjutnya, lari terlambat, apa hubungannya terlambat dengan lari? Kalau tidak ada hubungannya berarti itu adalah hukuman. Membersihkan coretan, karena mereka yang mencoret, mereka pun harus membersihkan, itu adalah konsekuensi. Lalu murid diminta push up 15 kali karena masker, apa hubungannya masker dengan push up? Berarti itu hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas temannya, itu konsekuensi, artinya linier atau nyambung dari tindakan tersebut. Yang selanjutnya, Pak Yogi ini menghukum siswa di lapangan berjemur, itu hukuman karena ngobrol itu ya apa hubungannya ngobrol dengan dijemur. Dan yang terakhir, buka sepatu melanggar peraturan sekolah, ya nggak ada hubungannya. Kalau salah warna ya salah, tidak usah diberi hukuman, tapi berilah konsekuensi minimal. Tapi bagusnya nanti berikanlah restitusi. Satu lagi ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Wah, pintar semua. Luar biasa. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Terlambat datang di kelemahan. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya dibahas. Selanjutnya, terlambat hadir 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit lagi di kelas. Hukuman atau konsekuensi? Jadi ditambahin 15 menit. Hukuman. Ada yang restitusi sambil pelan-pelan, nggak apa-apa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Terlambat PJOK. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kita lihat. Wah, betul semua juga ternyata. Hebat Bapak dan Ibu guru ya. Konsekuensi artinya linier dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Kalau hukuman tidak nyambung atau tidak linier dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, kita setidaknya sudah sedikit paham ya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman ini hilangkan. Kita belum belajar restitusi, maka konsekuensi bolehlah sekali-kali. Tapi kalau sudah belajar restitusi, hilangkan juga konsekuensinya.
Nah, untuk mendisiplinkan siswa di kelas, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan kelas ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru secara otoriter, mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas dibuat aturannya oleh siswa sendiri, mau apa, mau seperti apa. Tapi tidak hanya aturan saja, misalkan harapan mereka di kelas seperti apa, mau bapak gurunya biar agar tidak galak atau ibu gurunya tidak galak, itu juga masuk ke keyakinan kelas ya. Jadi bukan hanya hukuman harus rambut seperti apa, pakaian bagaimana, tapi perilaku-perilaku di kelas juga mereka boleh untuk memberikan saran karena ini merupakan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Guru hanya mengarahkan karena dengan dibuat peraturan oleh siswa, maka siswa akan bertanggung jawab. Kamu tadi sudah memberikan saran agar di kelas harus bersih. Tapi kamunya itu ternyata buang sampah di mana saja. Nah, itu mereka akan secara sadar kesalahan yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan disiplin diri sendiri, disiplin positif. Sebagai contoh, ya keyakinan kelas itu seperti apa? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Contoh-contohnya seperti apa? Misalkan cuci tangan dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ibaratnya contoh, nah ini Pak Yogi nih, penggunaan helm. Penggunaan helm itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Tapi itu memang peraturan dari Polri ya. Tapi bisa jadi keyakinan ketika kitanya sudah sadar mau ada polisi atau tidak ada, pakai helm demi keselamatan. Nah itu luar biasa Pak Yogi. Haus boleh minum. Saya juga jadi haus lagi. Masih 1 jam lagi ya. Kelas. Tapi nilai sifatnya itu kebajikan universal atau bisa diterima semua. Tidak begini, Pak, saya di kelas mau kotor, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Di kelas ya kita harus bersih. Jadi itu kayak kebajikan universal itu maksudnya berlaku umum dimanapun kita berada. Keyakinan itu bisa dilaksanakan dan bisa dipahami oleh semuanya. Nah, cara untuk membuat atau membentuk keyakinan kelas ini yang nanti kita praktekkan di kelas ya. Tolong diperhatikan karena ini sangat penting sekali. Yang pertama, buat pernyataan universal dari siswa. Mau apa, punya impian seperti apa, nanti kita coba. Siswa mau apa, tulis dalam catatan bisa, nanti disampaikan ke guru. Lalu dalam bentuk kalimat positif. Saya mau di kelas bersih, dicatat oleh siswa, dikumpulkan ke guru. Lalu tidak terlalu banyak, jangan begini. Saya mau makan boleh di kelas, minum juga boleh, tapi sekali-kali aja ya Bu, nanti ya. Jadi kalimatnya kita pandu atau kita tuntun agar mereka mampu membuat kalimat positif tentang kebajikan universal di kelas. Setelah menulis, setelah membuat pernyataan lalu ditulis, kalimatnya juga yang mudah dipahami, harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Kalau kondisinya seperti apa, jangan tiba-tiba di kelas misalkannya hari dam atau panas. Pak, di kelas mau ada AC, ya nggak mungkin. Itu yang logis, makanya kita bantu bimbing. Makanya sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Lalu semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi semua siswa di kelas membuat pernyataan tentang kalimat positif yang harus diterapkan bersama di kelas. Kita harus praktekkan nanti di kelas masing-masing. Nah, seperti ini contohnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian memasuki kelas 4 setelah sebelumnya kelas berapa? 3.
pastinya senang? Bahagia? Pintar? Semua. Nah, sebelum masuk ke kelas 4, ya sebelum kita belajar dan mulai materi kurikulum merdeka, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan artinya yakin di kelas kalian nanti akan seperti apa? Keyakinan apa? Keinginan apa? Harapan apa? Kalian nanti di kelas. Nah, di sana Bapak tadi menulis ada tulisan apa ini? Impian. Kalian pernah bermimpi? Apa coba mimpi apa yang kalian dapatkan atau yang kalian mimpikan? Kejadian seperti apa? Nanti Bapak kasih stiker note, stiker catatan yang bisa ditempel. Ini sebagian videonya di skip ya, panjang dan Apa ditulis di sini? Pakai nama di bawahnya. Pakai stiker note, catatan stiker. Ya. Nanti warnanya yang dapat warna apa? Bebas ya. Kasih juga pilihan warna, jangan kita mau warna apa. Ya. Dan laki-laki yang mau pink juga boleh, nggak apa-apa. Bikin seneng sama Blackpink. Ada kuning, ada biru, ada hijau, ada pink. Satu-satu dulu. Ada keyakinan sekolahnya mau bersih. Ada galon, ada minuman. Nah, apa lagi? Keyakinan mereka. Sekarang yang warna pink. Boleh kalau keyakinan mereka. Ya sudah, sesuai kondisi kelas. Jam dinding nih, karena di kelas kita belum ada jam dinding. Ya. Jadi bahkan ada yang AC, ada yang mau AC ada. Yang warna hijau. Setelah itu dibacakan oleh siswa masing-masing. Jadi apapun jawaban mereka jangan salah, jangan ada salah. Hasil yang kita wakili saja, cuman diberitahukan ini sesuai dengan kondisi kelas kita. Sampai ada yang mau cat warna putih, gitu. Itu imajinasi mereka, apa itu impian mereka. Kelas bersih, sekarang yang warna
pagi ini juga waktu yang tahu waktu yang istirahat dan pulang dan masuk. Saat putih nanti Bapak bisa Pak sekolah nanti sampaikan sudah sampaikan Pak. Ini yang kerennya ini ada bahagia, harus bahagia atau siapa? Mungkin karena saya udah galak dari tanaman biar oksigennya ke tanaman. Terus ada kipas, kipasnya pakai kipas. Ya, saya sudah kasih semuanya Ini untuk pemahaman tentang posisi kontrol dulu, ini saya sampaikan materi dari Ibu Dia. Saya dekat dengan Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, kadang kita juga dalam Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Sekarang namanya kemarin mau Selamat pagi Bu. Wina.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Tentang posisi kontrol ibu. Tapi secara jujur mungkin kita juga pernah melakukan posisi guru sebagai penghukum, pernah juga membuat mereka bersalah, pernah juga membuat mereka sebagai teman, memantau setiap perilaku mereka, dan pada akhirnya setelah melakukan semua kita harus menjadi guru sebagai posisi manajer. Sebetulnya tadi pertanyaan kita di posisi mana? Idealnya di sini, tapi tidak usah mengkotak-kotakan apakah kita penghukum, pembuat bersalah, sebagai teman atau pemantau, karena rata-rata kadang melakukan itu semua ya. Yang pasti dari semua itu kita harus memposisikan kita berusaha menjadi guru sebagai posisi manajer. Oke, selanjutnya ini penghukum, contohnya tadi menghardik, menunjuk, bahkan belak cangkeng ya, banyak lagi ucapan-ucapannya, patuhi saya atau awas, banyak tanda serunya, berarti banyak perintah atau banyak penegasan. Membuat merasa bersalah jangan sampai, karena dampaknya mereka tidak akan menghargai diri sendiri atau mengakibatkan rendah diri untuk mereka. Posisi temannya ini kadang-kadang kali-kali lah santai ngobrol sebagai seorang teman, tapi tidak
selamanya menjadi guru seorang teman. Jadi nanti takutnya siswa menganggap kita teman bukan sebagai guru. Itu pemantau, ini memantau memang kita harus, tapi jangan selalu memantau kesalahan siswa. Kebaikan siswa pun kita harus pantau juga. Nah, manajer ini adalah posisi guru yang paling ideal, tapi syaratnya kita harus mau belajar terus menerus, memahami tentang disiplin positif, tentang segitiga restitusi dan lain sebagainya, agar mencapai tujuan kita bersama adalah guru sebagai manajer. Lupa mic-nya ya. Nah, ini contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus terlambat tadi. Siapa tadi namanya? Yogi, bukan? Naren. Nah ini untuk memahami segitiga restitusi, ini teman saya Ibu Diah juga akan menjelaskan tentang segitiga restitusi agar nanti bisa kita terapkan bersama-sama di kelas. Caranya bagaimana? Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Sebetulnya gampang, Kita hanya harus mampu membuat validasi tindakan yang salah dari siswa tersebut dengan mempertanyakan mengapa mereka melakukan seperti itu, lalu menstabilkan identitas bahwa pasti mereka melakukan tindakan itu ada tujuan tertentu dan mereka harus memiliki kesadaran diri. Lalu mereka kita menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita lakukan agar tahu kesalahannya di mana dan bisa diperbaiki dari diri sendiri oleh siswa itu sendiri. Contoh kasus juga ada dari kelas yang saya di kelas 5 kemarin, kelas 4 kemarin, kelas 5 sekarang. Katanya habis Sabtu kemarin Ilham tidak ikut ekstrakurikuler pramuka, betul tidak? Ya Pak, Kenapa tidak ikut ekstrakurikuler pramuka? karena buru-buru pulang dan ada di Palembang. Diajak cumi ke Lembang, wah luar biasa. Piknik ke Lembang pasti sangat menyenangkan. Memang itu udara sejuk, banyak tempat permainannya, tempat indah-indah. Bapak juga senang sekali kalau pulang piknik. Tapi kamu tahu tidak bahwa kan ada aturan sekolah, ada keyakinan kelas juga, dan sudah kita buat proses satu harus ikut yang mereka ya. Terus kenapa kamu tidak izin? Tapi tahu kesalahan kamu apa? Tidak ikut pramuka, Tidak ikut pramuka dan tidak izin, harusnya izin dulu ke pelatih pramuka. Coba deh gimana izinnya, coba waktu dengan Pak. Saya izin buru-buru mau ada urusan. nah terusnya Abdi ingat tentang dia ingat sekolah kita, kira-kira keyakinan yang belum kamu terapkan dari kejadian bisa tertib kegiatan Yang penting kegiatan sekolah. bos. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menyiapkan yang sudah kamu yakini? Juga minta apa dulu Kita sebenarnya pada Bapak tuh yang pelatih jatuh sama ya. Sikap dulu sudah paham bahwa tertib atau ketim sekolah ini setiap siswa harus ikut ekstra. tapi orang-orang Kan kalau tidak bisa ikut harus diizin lebih dahulu. Nah, separatkan insya Allah kamu harus berusaha itu. Apalagi kecil ya, beritahu kepada pelatih pramuka ya, kalau tidak bisa hadir. Oke, silakan kamu sekarang berpulang. Ingat pesan Bapak, itu menggunakan tapi harus izin dulu ya, harus bisa. Oke, sehari terima kasih ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dinda. Gimana sehat? sehat.
Oke, mungkin kita bertanya, kenapa Dinda dipanggil sama Bapak ke sini? Mungkin sama tugas sekolah. Sudah sekolah, ya catatan Bapak, betul. Berkaitan dengan tugas sekolah. Tapi kemarin kamu masih kan? Iya Pak, masih. Masih? Tidak berputar. Bukan. Kenapa tidak membuka itu bahas? Tapi begini ya kita, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kira-kira pasti ada alasannya kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Soalnya Pak, saya ngantuk dan saat banyak tadi aku tertidur. Karena malamnya aku hapus dan sampai jam 12 malam Pak. Nah, beliau ngantuk, semalam begadang naik meja, terus kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi, tapi kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Masih ingat tidak? Belum Pak. Yang sesuai bahwa Dinda harus apa coba? Saya harus minta maaf karena tidak mengerjakan tugas dan kali saya akan mengerjakan tugas dan tidak membuka Nah, penjara keyakinan kelas yang mau dimasukkan Dinda adalah tanggung jawab, ya, karena setiap diberikan tugas oleh guru maka harus dikerjakan, dikumpulkannya, tapi kita harus bertanggung jawab. Nah, itu karena memang Dinda sudah melakukan kesalahan, sudah melanggar keyakinan yang telah dibuat, maka kira-kira solusinya untuk masalah ini apa? Saya tidak akan berulang sampai malam lagi dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan Bapak. Nah, oke, Bapak apresiasi tanggung jawab Dinda. Nah, sekarang Dinda mulai istirahat ya. Tapi tugasnya tetap dikumpulkan ya. Ya, silakan boleh istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa dengan melakukan segitiga restitusi, setiap siswa yang melakukan kesalahan akan dengan sadar diri terhadap kesalahannya, dan dengan sadar diri juga dia melakukan konsekuensi terhadap kesalahannya. Jadi kita tidak usah langsung menghukum, tanyakan kepada mereka apa salahnya, lalu keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya seperti apa yang sudah dibuat oleh siswa itu sendiri, maka solusinya kita cari atau tanyakan kepada mereka untuk bisa mencari solusi atau memecahkan masalah terhadap perilaku kesalahan yang dibuat. Mudah-mudahan dari semua materi yang cukup padat tadi dapat dilaksanakan dan diterapkan di sekolah kita di SDN Negeri Senang Sari 6. Terakhir, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan boleh, atau kalau tidak ada nanti bisa lewat WA saja ya. Kalau belum tidak pahami di WA saja. Oke, terima kasih ya sekali lagi atas perhatiannya. Semoga kita semua menjadi guru yang hebat, bahagia, dan bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita SDN Negeri Senang Sari 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan untuk Pak Haji Wiji. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Wiji dalam materi budaya positif itu sangat jelas sekali Bu ya Pak. Jadi di sini kita sebagai guru belajar untuk menjadi seorang manajer untuk anak-anak kita. Jadi ketika ada masalah kita selesaikan dengan baik-baik tanpa menghukum anak didik kita. Mungkin seperti itu Pak. Tidak lama mungkin apa yang akan saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.